Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Tokarfatmaja dengan NPM 10070724010. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-planning sebagai tugas pengganti ujian mata kuliah SIP. Nah, jadi kita mulai dari apa itu e-planning atau pengertian dari e-planning itu sendiri. Jadi, e-planning itu atau perencanaan elektronik adalah proses perencanaan pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini tuh digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan pemantauan, hingga evaluasi rencana pembangunan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu e-planning, kita juga harus mengetahui fungsi utama dari e-planning itu sendiri. Nah, yang pertama ada digitalisasi proses perencanaan, yaitu mengubah proses perencanaan berbasis konvensional seperti yang menggunakan kertas, manual, dan yang masih terpisah-pisah menjadi terintegrasi secara digital. Yang kedua ada platform berbasis data. Itu menggunakan data spasial seperti SIG atau geospasial, data statistik, data real time sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian juga yang ketiga ada partisipasi publik online, yaitu jadi masyarakat dapat memberikan masukan atau memberikan eh, usulan-usulan, juga melihat dokumen, perencanaan, dan mengawasi proses pembangunan melalui platform digital atau dilakukan secara online. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi lintas instansi, yaitu integrasi sistem perencanaan antar dinas atau instansi pemerintah untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan sinergi. E-planning juga pastinya punya manfaatnya. Yang pertama ada transparansi. Jadi, si dokumen-dokumen atau hal-hal lain seperti dokumen perencanaan dapat mudah diakses oleh publik. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Jadi, setiap tahap dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi, yaitu mempercepat proses penyusunan, revisi, dan koordinasi. Yang keempat ada partisipasi masyarakat, yaitu memperluas ruang keterlibatan warga dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah kualitas perencanaan. Jadi setiap planning itu pasti kualitas perencanaannya itu bagus karena berbasis data yang lebih akurat dan komprehensif. Nah, setelah tadi kita membahas apa itu e-planning, fungsi utama dari e-planning, juga manfaat dari e-planning itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari e-planning. Di Indonesia sendiri, e-planning sudah banyak diterapkan. Misalnya yang pertama ada Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik yang merupakan platform untuk menyusun usulan pembangunan tingkat kelurahan atau desa hingga nasional. Yang kedua ada RKPD atau RKP yang merupakan platform penyusun rencana kerja pemerintah daerah atau nasional secara elektronik. Dan yang ketiga ada Open Data dan Satu Peta. Ini itu merupakan inisiatif data terbuka dan kebijakan dari satu data satu peta untuk mendukung perencanaan yang konsisten. Nah, mungkin untuk contoh yang terakhir adalah salah satu dari game yang mungkin belakangan ini sedang naik daun karena sedang dimainkan oleh Windows Saudara, yaitu game Teotown. Nah, game Teotown ini meskipun tidak sepenuhnya mempelajari tentang apa itu e-planning, tapi masih bisa mengajarkan konsep dasar dari e-planning, yaitu simulasi atau alat edukasi perencanaan suatu kota. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.